Halo semuanya. Hai, Hai. gua udah kayak suara dukun ya, say. Udah, tapi kepelanan. Susah, Udah, kita balik lagi ke awal ya, balik ke say. awal aja ya kita ya. Jadi ini spesial episode di Gibran Reni karena jarang banget ngebahas tentang cerita cinta maksud gue horor. Kita Ini- juga horor kan? Iya, horor. Jadi kehidupan yang horor ya. Iya, Benar. benar. Serius. Jadi kita akan ngebahas pengalaman. Gua kaget anjir ada yang jerit. Bang, itu kok bisa muter-muter sendiri, Bang? Itu kipas angin. Iya, tolol banget sih gua tau tanya lagi. Kita ngebuat episode ini pas malam-malam. Mm-mm. Lu nanti pulang sama siapa, Ren? Ini lagi maghrib, Bang. Kok lu ngebanting gue sih, Ren? Sate 10 tusuk, Oh, Bang. Sate 10 tusuk, Bang. Iya, Neng. Susanti nih yang mesen, Bang. Ibu Upin. Susana goblok. Ibu Upin Susanti. Bang, horor, Bang. Iya. Horor. Kan gue udah bilang, lu pakai coba-coba, pakai konten horor. Kita kan orangnya lawak, Bang. Gak apa-apa sekali-kali. Coba lu ceritanya horor, lagunya diganti. Boleh curia. Boleh curi. Boleh curia. Ya ada. Oke, balik ke tema lagi ya. Oke, jadi ini spesial episode. Gue pengen ngebahas tentang horor pengalaman gue sama Reni yang Ya. pernah kita laluin bersama di kehidupan berbeda. Betul. Betul ya? Dari cerita kita masing-masing yang pernah kita alami dan merasakan bahwa mereka ada di sekitar kita. Ada istilah kita. Walaupun kita tidak melihatnya. Benar. Gue tahu di depan pintu itu ada yang ngeliatin kita. Itu foto gue, Ren. Oh iya juga, Bang. Sorry, salah. Punten. Tuh kan. Kata gue apa? Kan ada camang-camangnya dikit. Jadi gini, gue ada cerita horor. Jadi ini sebenarnya pengalaman pribadi gue yang amat sangat menakutkan menurut gue. Itu ada di sekitar, ini gue langsung to the point aja ya, biarin cepet kelar ini menitannya. Jadi yang denger ternyata bosen. Jadi gini, jadi sekitar tahun 2012 akhir, gue itu lagi nyusun skripsi Betul. di rumah kakak gue tuh tinggal di rumah nyokap gue, tapi rumah tuh kosong. Jadi udah lama nggak ditunggu gitu. udah mau tunggu, cuman gue yang nungguin. Jadi Iya. setiap kayak sore ataupun malam gue hidupin lampu, habis itu gue pulang lagi. Karena gue lagi fokus buat skripsi 3 Betul. bulan. Jadi gue fokus tinggalan di situ gitu. Stay lah lo di Stay lah rumah situ itu sekalian ngurus rumah, sekalian gue buat skripsi. Karena kalau di rumah gue nggak bisa ngerokok. Betul. Jadi gue harus lebih fokus buat skripsi gue di situ. Oke. Jadi di posisinya itu gue lagi mau nyusun ngetik skripsi gue. Itu habis maghrib. Habis maghrib gue, jadi gini, gue tuh ngebuat skripsinya tuh bukan di ruang tamu ataupun di ruang kerja, tapi di ruang makan di belakang. Di belakang dekat itu dapur. ya di dekat dapur, tapi bukan di dapurnya, tapi di paling belakang. Ada kamar mandi, ada lorong buat ke halaman belakang samping. Gue tahu pasti ini rumah-rumah zaman dulu pasti ada lorongnya. Iya, ada lorongnya, cuman tuh ke arah pintu samping. Iya. Tapi itu kebuka, jadi lorong itu kebuka. Maksud gue kelihatan langitnya, kelihatan lah Iya, pokoknya kebuka kelihatan banget lah di gitu kan. luar. Cuma ada meja makan gitu lah pokoknya. Gue kerja di situ karena kan buat ngerokok enak dong gitu kan maksud gue. Nah, jadi abis maghrib gue nyusun skripsi baru sampai bab 3. Betul. Karena gue kecapean terus gue leha-leha dulu lah, apa gue nonton film, nonton di TV gitu kan, karena dulu tuh belum ada apa-apa hiburannya gitu kan. Ya. Gue akhirnya temen gue ngajakin main, gue pulang lagi di situ jam 10:30. 10:30 gue pikir gue pengen lanjutin lah skripsi gue, kata gue kan. Cuman karena gue lagi mager banget, baru capek, baru kelar main, akhirnya gue cuma buat kopi. Oh, enggak, lo belum lanjutin. Belum lanjut, tapi laptop gue udah di tempat itu gitu, maksud gue nggak gue rubah. Gue buat kopi lah di dapur. Kok gue deg-degan anjir. Gue buat kopi di dapur, gue taruh lah kopi itu di ruang tamu. Karena gue mau ngerokok di ruang tamu. Terus Gue tuh buat kopi itu gue inget beneran, buat kopi itu gue itu penuh. Iya. Kopi hitam. Kopi hitam gue penuh, inget bener gue baru nyuruput tuh 2 kali. Itu juga karena masih panas, jadi iya. udah gitu doang kan. Panas. Habis itu gue ke depan ngerokok.
Gue setengah jam gue dari luar ngerokok, main BBM, dulu masih BBM, gue balik lagi rokok. Ternyata kopi gue tinggal setengah. Ya join kali, ada yang join. Lagian juga kopinya kopi sajen yang lu. Mungkin oke ya. Itu kejadian pertama di hari yang sama, di malam yang sama. Gue pikir apa gue lupa. Betul. Mungkin gue nunggunya terlalu banyak mungkin tadi. Oke lah, gue tinggal lah di situ kopinya. Gue ke belakang nyiapin prepare buat nyusun skripsi gue lagi. Itu sekitaran udah jam 12 lewat. Jam 12 lewat gue udah siap-siap buat. Gue ambil kopi gue yang di depan. Karena gue mau ngopi sambil ngerokok sambil nyusun skripsi. Kopinya habis. Kemarin setengah, sekarang habis. Di hari itu ya kan, ya beda hari tapi kan udah dari esoknya kan. Iya. Kopinya habis. Kata gue, apa dia minum? Tapi nggak mungkin gue kan lo sendirian. Kan gue sendirian di sini. Siapa gitu yang kan. minum? Udah lah, gue buat lagi nih kopi. Iya. Tapi gue tuh udah mulai ngerasa. Jadi gini Ren, gue tuh udah punya, gue tuh feeling ya, feeling ada lah. perasa. Oke, gue buat lagi nih kopi, gue taruh langsung di meja gue. Rokok gue masih gue tinggal situ, masih hidup nih rokok gue nih di asbak tuh masih hidup. Di deket laptop masih hidup. Maksud gue rokok gue tuh Marlboro, cuman baru sekali isep buat taruh buat kopi bentar loh. Ya nggak ada 5 menit lah pokoknya. Rokok gue habis. Dicemilin kayaknya. Jadi bener langsung apa ya? Iya langsung abunya tuh tinggal di puntungnya doang. Iya tinggal di puntungnya doang. Apa waktu berjalan cepat, tapi kayak nggak mungkin kata gue kan. Oke, gue berasa gue masih vibe positif lah, maksud gue masih yang berpikir positif aja bahwa ya oke lah, emang gue kelalaian gue karena gue mungkin fokus lagi skripsi. Oke, gue juga skripsi itu inget banget, gue jam 2:30 capek banget nyusun, gue leha di depan laptop di dekat lorong. Ya. Nah, di seberang lorong gue itu ada pohon pete tinggi. Pohon pete tinggi. Karena gue lagi mau ngerokok, nyender lah di bangku. Nyender gini, hidupin rokok, gue liat ke samping. Nggak ada apa-apa, masih aman. Karena feeling gue, tapi gue ngerasa kok ada yang ngeliatin gue, gitu loh. Di jam 2:30 itu, merasakan gitu. Aja lo. Tiba-tiba gue ngisep yang kedua kali, gue liatin ada yang berdiri. Cewek cowok? Cewek. Ya bilangin gue kuntilanak lah ya. Cuma berdiri di pohon pete itu. Cuma dia berdiri langsung pergi. Set. Iya. Kalau merinding gue. Iya. Set gitu kan. Hah? Langsung gini gue. Dah. Gue rokok, gue patin rokok gue. Ngetik lagi lah gue beberapa kata-kata penutup yang di skripsi. Gue ketik-ketik. Tiba-tiba pindah ke samping lo. Ada yang rangkul gue. Aduh mesra sekali. Terus tiba-tiba kayak ada tangan di pundak gue tuh langsung kayak gini gue. Dia langsung nongol ke samping pipi gue. Gue kan lagi fokus ke laptop nih. Serem banget. Gue lagi ngetik, gue tiba-tiba kayak gini. Gue ngeliat dia bener dengan nyata mata gue sendiri. Gue nge-freeze. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai mulut nggak bisa ngucap apapun ya. Masalahnya gue ayat kursi nggak hafal. Goblok, makanya lu ngaji terus. Ditambah masa gue mau baca doa makan nggak mungkin kan. Al-Fatihah kek. Oke, gue nge-freeze dari situ. Maksud gue nggak bisa gerakin. Cuma tiba-tiba kayak otak kosong berdiri. Gue berdiri. Gue liatin ke kiri kanan udah nggak ada, di belakang udah nggak ada maksud gue. Gue duduk lagi, gue tuh masih diem pokoknya. Tiba-tiba dia di belakang, jadi gue mau berdiri ke dalam mau kabur maksud gue. Dia apa ya, kayak ngeduluin gue gitu, ngeduluin ke pohon itu lagi gitu loh. Dari situ gue langsung lari ke kamar. Pintu tuh langsung gak gue kunci, bodo amat. Gue ke kamar, gue kunci kamar itu. Kamar gue kan deket di ruang tamu. Langsung selimutan gue. Laptop lu? Bodo amat. Pokoknya gue sama diri gue dulu. Pokoknya gue dah. Oke. Serem ya. Dari situ gue nggak mau nginep lagi seminggu. Trauma gue ya, ditegor kan. Kayaknya itu Kunti sir deh sama lo. Ini cowok. Cuman dia bagian serem tuh adalah di mana dia tuh tangan dia itu kok bisa nempok ke badan. Romantis ya, say. Dia tahu gue pegel, gue tahu gue pegel, cuma nggak perlu pijitin juga maksud gue. Dan dia kalau terbang itu zet gitu kan. Iya kayak lalat kan. Lebih cepat dari lalat, Wak. Nah iya.
Masalahnya gue tuh bisa ngeliat, Ren. Oh ya ampun. Bisa ngerasain dulu, gue bisa ngeliat, bisa ngeliat juga bisa ngerasain. Jadi mungkin mereka tahu kali ya gue bisa kayak gitu. Jadi makanya, kenalan dulu dong yang punya pohon pete. Nah, pete nih gitu kan. Nanti kalau petenya tumbuh lu pinta ya. Jangan habre, mau pete gitu kan. Tiba-tiba kan kita nggak tahu tuh kan ya. Halo, tapi gimana? kata dia. Wajahnya hitam. Jadi gini, gue deskripsikan bener. Ketika dia berdiri di situ, bajunya tuh lusuh. Rambutnya panjang tapi nggak ada. Bajunya begitu lusuh. Iya. Tapi nggak ada kaki. Iya, terbang. Cuman tangan doang yang kelihatan di baju dia itu. Mukanya tuh berantakan. Kayak banyak koreng, bukan koreng ya, lebih hancur lah pokoknya gitu lah pokoknya ya. Rambutnya panjang, baju dia itulah rambutnya. Itu doang sih yang gue inget gue itulah pokoknya. Iya. Horor banget sih kalau gue udah pingsan kali kayak gitu. Masalahnya gue mau ngapain, makanya gue bingung mau ngapain. Makanya lu dulu ngaji itu jangan nggak masuk lo. Lu nyampe masjid malah ke warung lu jajan lu. Ya itu, Ren. Itulah cerita horor lu ya. Iya, kalau gue ya di bagian pertama itulah. Nanti gue ada lagi. Kalau gue tidak pernah melihat, hanya merasakan kalau mereka ada di sekitar kita. Terus? Jadi waktu itu gue pernah pindah rumah di daerah, dan bokap gue itu nyewa rumah, ngontrak rumah gitu. Dan rumah itu model zaman Belanda, dari pintu, jendela itu modelnya masih kayak zaman Belanda. Pokoknya kayak ada lengkungan gitu lah ya, namanya pintunya itu zaman Belanda. Nah, dan herannya ya, kenapa dapur sama ruang makan itu terpisah? Lu mau ke dapur aja kayak ini dapur, ruang makan. Nah, dari ruang makan ke dapur aja lu mau ngangetin sayur aja lu harus melewati langit yang terbuka dulu kan. Jadi kepisah gitu ya. Bagian gedungnya kepisah gitu. Iya, gedungnya kepisah. Cuman masih melingkar gitu, lorong-lorongnya masih melingkar kayak gitu. Nah, gua waktu itu masih bukan di bulan puasa sih. Sudah selesai lebaran itu. Jadi setannya keluar lagi lah ya. Habis liburan kan. Gue lagi ngangetin sayur lah sama sepupu gue si Eti itu. Sayur ini kayaknya kita angetin aja lah. Malam-malam memang jam 11-an itu. Nah, di rumah itu cuma berdua lah, kita orang berdua nunggu rumah jadul itu yang 10 tahun tidak ditunggu. 10 tahun gak ditunggu, terus direnovasi. Nah, kita orang lah yang ngontrak rumah itu. Nah, pada saat itu kita orang masak mie. Malam. Indomie. Nah, terus itu di lorong itu ada bunyi kayak ngetok-ngetok apa meja? Ngetok-ngetok kayak apa, jendela kaca, jendela kaca zaman Belanda gitu. Sedangkan di kamar itu kan kosong, nggak ada yang nunggu. Siapa yang nunggu? Siapa yang ngetok? Buat tanya kan. Angin mungkin atau enggak ranting yang kena angin. Nggak bisa berpikir positif soalnya belakang rumah kosong, samping kanan orangnya lagi ke Palembang, samping kiri orangnya lagi ke Jawa. Berarti benar-benar nggak ada orang. Iya, nggak ada orang. Terus udah itu hari pertama. Terus itu hari berikutnya itu udah ada nyokap bokap gua, ada nenek gua, ada gua, adik gua, semuanya ada. Nah, di ruang kamar itu gua tidur sama adik gua. Kita orang itu ngampar loh, karena nggak ada tempat tidur khusus, jadi ngampar gitu di lantai itu tempat tidurnya. Di bawah jendela kita orang memang ada, lu tahu nggak sih kursi kayu panjang, kursi kayu panjang itu ada yang ngegeser, krek. Kayak ngedorong gitu kan. Tapi ngegesernya itu nggak pelan-pelan gitu, ngegesernya tuh kayak krek gitu, kayak dipindahin gitu. Merinding gue deh. Jadi gue bangun kan melek kayak gini, terus gue nengok ke kanan, ternyata sepupu gue juga ngedenger. Gue nengok ke kiri, adek gue juga ngedenger. Lo orang ngedenger nggak? Itu kan? Iya, gue ngedenger. Nah, karena kita orang bisa baca-bacaan, udah kita tidur aja sambil bebacaan ayat kursi kan. Udah tidurlah. Itu selalu kejadian jam 3 mulu. Iya, jam 3 mulu. Ya dini hari lah ya. Nah, keesokannya itu bukan benar-benar ditegor banget kayaknya ya kita orang penghuni baru itu. Jadi kita orang mikirnya itu mimpi loh. Iya. Jadi pintu kebuka ini kayak jelegar gitu, langsung tiba-tiba ditutup. Jelegar ditutup. Pagi siang. Malam jam 3 kita orang malam tidur. Malam itu tiba-tiba tuh pintu langsung kebuka, jelegar gitu. Dan lo mau tahu yang ngedenger sekarang bukan kita orang bertiga lagi. Satu rumah. Nyokap bokap gue juga ngedenger. Sangkanya ada maling kan. Pokoknya pintu dapur itu jelegar gitu, pintu tengah itu. Bangunlah
bapak gue bangun juga kan, kenapa Lisa katanya itu kan, nggak tahu. Nah kita belum berani keluar rumah, keluar buka pintu tengah ini tadi jelegarnya tuh, tapi lo mau tahu nggak, kunci kayak gitu itu nggak goyang sama sekali. Waduh. Nggak goyang dan nggak kebuka, tertutup, bener-bener tertutup, terkunci. Jadi yang jelegar itu siapa? Di kamar itu bukan, nggak ada, semua pintu tertutup, tapi kayak ada yang duar gitu. Nah habis itu hari-hari besoknya gua sama sepupu gua sama adek gua lagi nggak di rumah itu, lagi pulang ke rumah kita orang yang di Karang ini. Cuman ada nyokap gua. Lo mau tahu nyokap gua lagi gosok tengah hari bolong loh, jam 12 siang. Bokap gua lagi nggak ada di rumah, dia lagi gosok. Ada yang gini kayak gitu di kuping dia. Iya, dia lagi ngegosok. Apa nggak merinding mak gue waktu itu kan. Akhirnya dia langsung nelpon bapak gue suruh pulang. Terus itu hari berikutnya, itu kayak belum sebulan kita nempatin, gangguannya udah banyak banget. Sebulan lagi, hari berikutnya ada yang nyapu teras pakai sapu lidi malam-malam. Jam 3 subuh ke setengah 4 mau azan subuh itu, yang ngedengar nyokap sama bokap gua. Jadi yang nyapu kayak srek gitu kan. Memang di depan halaman tuh ada pohon belimbing wuluh, tapi daun-daunnya sudah dirontokin gitu. Jadi nggak rimbun lagi, cuman ada belimbing-belimbingnya. Tapi ada yang nyapu. Cuma siapa sih yang rajin banget nyapu jam 3 pagi ya? Kagak kan? ada setengah 4 subuhnya. Subuh siapa sih mau nyapu? Gak ada yang nyapu karena bokap gua kesel disetelin dia pakai ayat kursi melalui handphone. Lu mau tahu apa yang terjadi? Pintu kamar nyokap bokap gua itu disiram kayak ada orang yang nyiram air. Disiram pakai air. Tapi ada airnya? Gak ada pas diorang buka. Tapi cuma bunyi doang maksud gue. Tapi bener-bener kayak orang lagi nyiram air ke halaman depan itu. Kayak seember gede banyak gitu. Iya tahu gue gimana bunyi. Jadi nyokap bokap gua udah kayaknya rumah ini emang bener-bener gak aman. Akhirnya nyokap bokap gue keluar subuh-subuh itu ke rumah bibi gue karena dirasa memang lagi gak aman. Keluarlah ya mereka. Keesokan paginya dipanggil lah ustadz setempat di daerah itu. Biasa. Dan ternyata rumah itu kan adalah rumahnya kepala desa pada zaman dulu. Ya, karena ini kan namanya rumah tua yang punya sekarang anak-anaknya, dan anak-anaknya sudah di Jakarta semua. Rumah ini kosong, direnovasi, dikontrakin kami. Ternyata kepala desa dulu itu punya peliharaan. Masih punya pegangan. Yang masih nyangkut di situ. Jadi peliharaan itu adalah gundurwo yang ada di sumur. Ini banget gue. Jadi di sumur itu ada gundurwonya. Terus itu di lorong dapur itu ada, bukan anak kecil sih, kayak kakek-kakek tua itu yang selalu mantau kita orang bertiga. Karena kan kita orang dulu itu masih SMA, masih anak-anak banget lah ya. Nah terus itu yang nyapu-nyapu itu nenek-nenek. Nah ditanyalah, kenapa kalian masih menempati tanah rumah ini? Kami tidak dibuang, maksudnya diorang itu tetap setia. Ditinggal gitu aja. Ditinggal gitu tetap setia, tapi karena rumah diorang di situ, ya ditanam di situ, ya diorang nggak pergi gitu. Nah jadi mau dibuang juga nggak bisa gitu. Jadi mereka cuma mendoakan biar diorang tenang gitu, nggak ngeganggu sama pemilik rumahnya. Nah setelah kontraknya habis, kita orang udah pindah, nggak tinggal di rumah itu. Dan ternyata rumah itu dibeli sama pemerintah, digusur, udah dijadiin jalan. Nah, udah dijadiin jalan lah, pokoknya udah dibikin kantor gubernur. Rumah-rumah yang pinggir itu. Rumah itu. Rumah kosong. Rumah kosong yang deket bekas dinas pemuda. Pokoknya deket bakso Sony. Bukan bakso Sony, bakso kepala sapi dulu. Iya, gue tahu. Itu rumah yang gue tunggu, Bang. Rumah jadul itu. Belakangnya yang panjang itu. Iya, nah belakangnya itu rumah kosong juga. Iya, ada rumah kosong belakangnya. Gue tahu gue. Itu kan gue ngegusur ya. Lo yang ngegusur, gue yang nempatin sebelumnya, Bang. Ya Allah, bahantu banget, Bang. Ya masa ada yang nyapu, Bang. Iya itu gue waktu itu bukan gue ngusur, karena gue merencanakan itunya ya, bukan kantor gubernur sih. Jadi gue tuh depannya kan kantor DPRD. Iya, gue tuh kan bagian perencanaan untuk kayak apa ya, bagus atau layak atau tidaknya gedung ini dibangun di situ gitu kan. Jadi rumah itu emang dulu ada. Iya ada. Habis itu dibongkar kan, sepanjang dibeli itu sepanjang itu kan. Rumah itu berarti. Itu berhantu banget.
pokoknya tanamannya kepala desa dulu itu banyak banget penunggunya. Ya, emang di tengah kota sih ya maksud gue ya. Iya, di pinggir jalan rumahnya. Cuman kan halamannya kan cukup luas. Iya, I know. Kan. Belakangnya gue sekarang ada tower kalau nggak salah, bener ya. Iya, sampingnya tower. Ada tower. Itu berhantu banget bang, ya Allah. Gua nggak pernah tenang tinggal di situ. Lu berapa lama tinggal di situ? 3 bulan. Jadi selama gua lulus SMA itu kan kita libur kan, mau masuk kuliah itu libur, lo mau lanjut atau gimana. Nah, gue pulang ngikut nyokap bokap gua di sana. Ternyata nggak nyaman, berhantu banget. Akhirnya kita balik lagi ke rumah di sini. Rumah yang di Karang sini. Iya. Gila. Itu tanamannya banyak. Nah, kalau rumah belakangnya itu nggak direnovasi dan itu lebih banyak ke sarang kunti. Iya, karena emang lembab banget di belakang tuh kan, gua tau banget sih. Iya. Makanya setiap gue lewat, apakah penunggunya masih menempati itu ya? Kalau kata gue sih masih sih. Soalnya ditanam mereka di sana. Iya, masih sih kalau kata gue sih. Tapi kan jadi halaman, istilahnya jadi lahan parkiran. Apa pindah ke dalam gedung? Bisa jadi. Lu kan nggak tahu, gedung itu kan kemarin banyak kecelakaan juga. Iya, makanya nggak jadi kan. Iya, banyak 3 kali berapa megang pelaksana selalu nggak selesai maksud gue. Iya, daripada yang gedung DPRD kan kelar tuh. Iya, kelar. Gedung bupatinya nggak kelar sampai sekarang. Banyak hal-hal mistis sih. Mana di belakangnya kayak bukit kan dulu. Sekarang udah banyak rumah-rumah sih karena orang pindah dari yang itu pindah ke atas kan mereka kan. Ya gue tahu karena gue bagian studi layak namanya, studi layaknya gue yang ngatur. Kalau satu lagi gue kayak ini apa namanya, dulu pernah gue PKL di hotel. Iya. Di hotel Bukit Randu. Iya benar. Jadi gue di bagian F&B service. Nah pada saat itu gue shift jam 3. Kalau shift jam 3 kan baliknya jam 11 ya, anak PKL itu. Nah di balik tempat makanan sebelum ready itu kan ada lift makanan tuh. Iya tahu gue. Jadi lift makanan itu langsung, ini lift makanan di sini nih langsung kelihatan pemandangan ya. Bukit Randu itu kan di atas. Nah terus itu gue tuh ke dalam kan, duduk sama kakak-kakak senior yang lainnya kan, duduk nonton TV karena lagi nggak ada customer. Terus itu pelipis mata ini loh, ujung mata di ini, ekor mata ini. Lu kalau ada orang lewat itu pasti bakal kelihatan gini kan. Lu mau tau nggak, dari lift ke keluar itu ada yang terbang warna putih, lembut banget terbangnya kayak set gitu. Tiba-tiba langsung. Itu yang lu lihat cuma lo doang atau semuanya? Cuman gua doang. Nah, itu jam berapa? Itu jam 11:30, memang jam malam ya? Nunggu mau pulang gitu kan. Terus gua langsung nge-freeze ya benar. Saya itu kayak langsung nge-freeze, terus gua ngapa bang? Gua langsung nangis, menitikkan air mata. Jadi kayak orang kerasukan gitu, kayak langsung nangis gitu kan, histeris gitu. Ditanya kan mbak-mbak yang senior itu langsung, Rini kenapa? Karena itu kan, Kak, ada yang terbang kata gue itu kan, di sebelah mana, sebelah kiri itu. Dicek kan sama kakak yang cowok, nggak ada apa-apa. Dan ternyata memang di situ tuh memang udah sering sih anak-anak PKL diganggu gitu. Bukan hanya gua aja, tapi gue cuma bener-bener ngeliat ada yang terbang kayak tisu terbang, bukan tisu kan kecil ya, itu gede kain kayak panjang, kain panjang gini terbang, tembus tapi kan ya, pelan banget itu. Dan itu langsung kayak jantung. Lo pernah nggak sih kayak naik roller coaster langsung terus berhenti nyut gitu kayak gitu kan. Iya kayak gitu. Dibilang deg-degan, bukan deg-degan, tapi kayak jantung itu berhenti. Gitu. Gue kayak gitu takutnya ya, gitu. Cerita gue tuh kayak gitu, nggak pernah kayak gitu. Tapi anehnya gue langsung nangis kayak orang kerasukan gitu. Padahal gue bukan kerasukan, cuma langsung histeris gitu. Histeris. Nah dari situ langsung gue nggak dikasih shift malam lagi. Pas PKL-nya cuma shift pagi, shift siang aja, nggak nyampe tengah malam kayak gitu. Takut kerasukan kali ya. Iya, dan situ kan jadi heboh kan pada saat itu. Itu anak PKL yang di sini ini kayak mau kerasukan dia gitu. Gue bukan kerasukan kak, gue takut gitu. Iya. Anjir, serem bener. Gila ya. Kayak gitu. Terus juga kalau nyokap gue sih, cerita nyokap gue waktu hamil adik gue. Sirio. Namanya orang hamil ya. Orang hamil itu kan harum. Benar. Bagi-bagi makhluk halus, orang hamil itu harumnya kayak harum nangka, saking harumnya. Jadi walaupun jarak dari manapun langsung kecium gitu. Jadi jangan pernah ketika lo lagi hamil ngedenger burung berantem di depan jendela atau di atas atap. Jangan lo usir atau lo mencoba untuk keluar ngusirnya. Kenapa, Ren?
nanti janin lo ini hilang. Bukan hilang, tapi apa ya, mati gitu loh. Mereka bisa ambil gitu. Kan burung lagi berantem ya, maksud gue apa? Ya kan menjelma loh, mereka tuh bisa menjelma jadi binatang, bahkan bisa menjelma jadi suami Anda sendiri. Oh iya, tahu, gue pernah juga cerita di Iya, TV-TV. pokoknya kalau misalnya suami lo pulang terus nggak kelakuannya nggak sama kayak pada umumnya, ditanya dia cuman diem apa, curiga juga kan. Curiga juga, apalagi yang baru berangkat terus balik lagi. Hati-hati, itu bukan suami Anda, tapi yang menyerupai. Terus lanjut yang cerita. Nah, kalau cerita nyokap gue itu dia diganggu itu. Jadi burung itu berantem semalaman. Masalahnya pada saat itu gak ada bokap gue, cuman ada nenek gue dan sama gue. Jadi kayak cewek semua loh di rumah itu. Terus mak gue tuh teriak kan, manggil nenek gue, bilang, "Mak, di atas ada burung itu. Udah diam aja kamu," katanya tuh kan. "Di kamar aja, gak usah keluar-keluar kamar sama anak-anak kamu," kata dia kan. "Biarin mereka berantem sampai pagi," digituin, maksudnya burung-burung itu. Kalau suara nangis sih enggak, nyokap gue gak diganggu suara nangis, cuman kayak menyerupai burung gitu. Lebih ini ya, lebih ke visualnya, lebih ke binatang ya. Ke hewan-hewan seperti itu. Ya ada aja sih, memang mereka tuh kayak menunjukkan loh kalau ada gitu, mereka ada di sekitar kita. Percaya sih gue. Cuman kalau kayak misalnya di gedung-gedung, nih kayak tempat kerja gue kan di gedung. Jadi ada salah satu adik siswa, kakaknya TK di situ. Adiknya tuh masih usia 3 tahun. Nah, adiknya itu nangis. Kenapa tuh, Ren? Mau nggak mau pulang, kata dia teman, tapi dia nunjuk ke satu tempat. Satu tempatnya sebelah mana? Ke arah toilet. Toiletnya kan di ujung. Teman. Jadi kayak dia tuh ngelihat kayak ada yang lari-lari loh, teman. Tapi nggak ada orang gitu, nggak ada. Jadi kan misalnya pada bingung, teman siapa, nggak ada loh nak, gitu kan, nggak ada siapa-siapa di sini, gitu kan. Teman, sampai nangis. Intinya dia ngelihat teman, terus ditanya, "Kamu kenapa?" "Teman ngajak main ke situ, teman." Horor sih menurut gua ya. Kalau gua, ada satu lagi. apa itu? Jadi ada guru baru di tempat kami. Dia di lantai 3 lah, ruang guru SD itu. Dia datang jam 6 lewat, intinya setengah 7 lah ya. Pagi normal sih, masih pagi banget, setengah 7. Cuma karena di posisinya di lantai 3. Jadi dia mau ngeprint soal untuk jam mata pelajaran dia hari ini. Terus, nah anak-anak kami di sana itu kan say hello gitu. Hai Miss. Hai Miss. Nah, pada saat itu dia buka pintu ruang guru, tapi dia pakai baju merah, ada kerahnya. Baju merah ada kerahnya, oke. Kayak baju kaos tapi ada kerahnya. Dan itu cowok. Nah, Missnya tuh lagi ngetik kayak gini, terus ada yang buka, jegrek gitu kan. "Halo Miss," gitu kan. Suaranya anak-anak kayak usia ya 7 tahunan itu. Nah, dia sambil ngetik, "Halo," kan. Halonya kok tiba-tiba. Terus dia gini, "Loh, ini kan setengah 7, apakah ada siswa yang datang?" Biasanya kan anak-anak datangnya jam 7 kurangan, kurang seperempat atau jam 7 lewat. Dia keluar kan, diceknya nggak ada. Pikir dia mungkin ada siswa yang udah datang. Datanglah cleanser OB. "Kak, anak yang pakai baju merah tadi mana ya? Hari ini kan hari Senin, seharusnya putih merah, bukan baju merah. Kenapa dia pakai baju bebas?" "Nggak ada Bu, nggak ada. Dari tadi saya nyapu di sini nggak ada anak-anak yang datang. Anak-anak yang datang baru kelas 6 Bu, tadi barusan lewat. Dan kelas 6 SD kan besar, yang dia kira kan anak kelas 1 SD. Tadi saya habis nyapu ruang kelas 1 SD, belum ada yang datang Bu." Mana lo? Siapa yang datang? Tapi lu tau gak sejarahnya di tempat lu itu? Rawa kan? Iya. Itu banyak, itu sebenarnya banyak apa kayak? Banyak banget. Kisah-kisahnya banyak dulu banget. Situ banyak. Karena dulu tuh bukan rawa-rawa sebarang, maksud gue ada pohon gede di situ, ada pohon gede. Sampai sekarang rawa. Di situ bukan di lahan kami ya, di samping lahan kami itu ada pohon bambu yang besar banget, dan itu sering ada ular. Kalau misalnya hujan itu pasti ularnya kelihatan gitu, dan ularnya bukan ular kecil tapi ular besar. Itu sih yang masih horor menurut gua. Makanya gua kalau misalnya lagi udah jam-jam pulang terus nggak ada penghuni, yang harus bener gua ke atas ngambil berkas, gua harus minta temenin. Karena temen gua ada yang digituin juga di lantai 3 yang sama.
Selalu lantai 3. Kalau gue, jadi gue kan sekarang rumah kan udah pindah tuh kan di belakang radar, dari tempat gue untuk skripsi itulah sekarang. Rumah gue sekarang di situ, rumah nyokap gue. Jadi dulu di rumah gue yang di Kampung Sawah, gue tuh kan orang kan suka pergi keluar kota baru pulang entah kapan, baru nyampe di rumah gitu kan. Gue lewat itu mau masuk gang gue, keberhenti karena ada orang tahlilan. Iya. Wah, siapa yang meninggal kata gue kan. Gue muter lagi, gue nanya lah ke nyokap gue, itu siapa yang meninggal kata gue kan. Suaminya si ini kata dia kan. Oh kata gue kan, sakit apa? Nggak tahu, pokoknya tiba-tiba jantung kali kata dia gitu kan, kata nyokap gue. Udah lah, itu gue tuh pulangin jam 8 karena baru tahlilan, dia orang baru pada isya kan biasanya kan. Betul. Gue pergi lagi lah lewat jalan yang gue ini yang tadi gue muter tadi. Main-main, gue kan kalau main tuh kan pulangnya kan selalu malam sih Randy nih hari jam 1, jam 2. Sama kayak adek gue. Iya, 2:30, nongkrong-nongkrong yang gak jelas, tapi bagi gue sih jelas. Pulang lah gue lewat tepat tadi, karena gue pikir udah gak mungkin orang yasinan dong, bener gak? Gue pulang, jadi rumah dia ini, antara rumah dia sama rumah tetangga itu ada sepes lorong. Iya. Sepes lorong nih. Iya. Gue inget banget, bapak tuh sering duduk di situ. Yang meninggal tuh sering duduk di situ. Dan tiap pagi gue kalau bakat kerja atau itu dia pasti duduknya di situ pas dia masih sakit-sakitan. Gue lewat, gue nengok ke sebelah kiri rumah dia, ada pocong lagi berdiri. Ya Allah. Pocong lagi berdiri, diem aja, enggak lompat-lompat, dia diem aja. Iya, gue sebagai pengendara motor kan langsung isi bang. Langsung gue geber motor gue kan, nggak mungkin gue berhenti langsung. Ini lo rejiun gak mungkin kan. Gak mungkin kan. Iya. Gue langsung pulang ke rumah, langsung gue tutup pagar, gue jegrek mau kabur ke kamar udah. Itu baru di hari besoknya kayak biasa lewat lagi tepat situ. Gue pikir setan udah biasa lah bagi gue kan. Permasalahannya ini setan bukan itu lagi. Beda. Di seberang rumah tuh ada pohon mangga gede, pohon mangga tinggi bener. Iya. Tiba-tiba gue lewat, nggak berapa lama bunyi jeduk, jatuh. Kayak ada yang jatuh. Gue pikir kan mangga. Oh iya. Tapi kok jatuhnya kayak durian ya, gede benar. Iya, jeduk gitu kan. Apa gue pikir kan apa ban gue pecah gitu kan, karena kan bunyinya kan bunyi kayak jatuh, tapi kok apa ban gue pecah. Gue berhentilah di depan pohon mangga. Kenapa lu berhenti bang? Aduh. Ya kan namanya kan motor, gue nggak tahu. Iya, lo ngecek ya. Ngecek motor gue, cuma gue tuh nggak turun, cuma ke belakang doang. Apa yang jatuh nih kata gue, apa ban gue? Allahu Akbar. Dari situ ngibrit lah lu. Geber lagi motor gue. Pokoknya motor gue, rumah gue kan ada turunan gitu. Ngesot. Pokoknya udahlah, minggir dulu lo setan kata gue. Yang penting gue nyampe ya. Dari situ gue gak berani lagi pulang malam, gak berani pulang lewat situ lagi. Gue muter lagi, gue lewat luar lagi, gang beda gue lagi. Aduh, tuh serem amat ya. Kedua, ini cerita gue masih kecil sih. Jadi di kamar gue tuh kamar belakang gue tuh dulu ada pohon pisang. Jadi kamar gue tuh di paling belakang, samping kamar gue tuh ada jendela, sampingnya tuh ada kebun pisang lah. Beberapa pohon pisang ada banyak lah pokoknya. Sananya pohon pisang itu ada sumur. Sumur rumah orang bedeng. Bedeng tuh punya sumur di belakang, tapi kamar dia terpisah dari rumah. Iya, sumurnya terpisah gitu, you know lah ya. Gue inget banget gue masih kelas 6 SD apa SMP kelas 1 gitu kan. Gue tuh orangnya kan suka penasaran, kok tiba-tiba kok ada yang nimba. Oh iya, malam-malam nimba ngapain? Tetangga gue ngapain nih gitu kan. Kebelet boker lu. Iya, gue lihat ada orang. Oh, om ini gitu kan. Iya. Gue tuh penasaran aja, enggak yang oke lah gitu kan. 2:30 gue tiba-tiba kebangun. Kok orang nimba lagi. Tiap 2:30 nimba aja kerjaannya. Krek. Taruh air tuh jeduk biur. Yang orang nimba kayak ada air. Iya. Apa yang lo tahu? Apa? Itu timbaan nggak gerak. Allah. Itu air nggak ada air, nggak ada terus orang. Bunyinya doang. Ya. Oke lah, gue mencoba untuk menenangkan diri. Kamar gue tuh kayak tiba-tiba kata lo tadi mah. Iya, kayak ada yang di kaca itu yang bunyi. Nah, iya. Gitu lah. Habis itu, gue bukalah dengan penasaran. Kenapa lo buka bang? Ya gue pikir apa ada
maling atau gimana kan, laki-laki, anak laki-laki kan penasaran, masih kecil. Gue buka, di sumur itu ada yang tiba-tiba nyemplung. Orang. Kunti. Oh ya ampun, serem amat sih. Maksud gue, lu nggak pakai oksigen apa enggak? Dia lagi bukan menyelam dalam kedalaman berapa meter sih Bang. Jadi nggak pakai oksigen ya. Cuman maksud gue, kok lu menunjukkan gue tuh buat apa nyemplung gitu, maksud gue. Oke lah, lu serem, maksud gue, cuman nggak harus absurd. Lu nyemplung ngapain gitu? Ya siapa tahu lu pancing gitu, lo keluar terus lo ngeliat gitu, dan akhirnya lo gini-gini ikut jatuh gitu kan. Mungkin kan. Jadi gue pikir ini setan kok ngapain sih gitu. Cuman dari situ gue mencoba untuk tidak kayak apa ya, bodoh amat lah gitu kan. Jadi sampai sekarang yang gue rasain cuma nggak bisa ngeliat lagi, cuma bisa ngerasain gitu. Kalau mereka ada di sekitar kita. Jadi lebih nggak mau ngeliat lagi deh. Jadi kemampuan gue kayaknya gue hilangin, cuman gue pengen ngerasain aja deh. Gitu. Gue kira lo bakalan lebih aware sama mereka, lebih mungkin dong. lebih peduli. Nggak mungkin dong. Tadi yang tadi masalah pocong tadi lo gimana? Ya gue cuman mikir aja sih, kenapa kok setan-setan di Indonesia ini pakaiannya lusuh. Karena gini Ren, kalau menurut gue karena mereka kan di kuburnya kan pakai tanah ya. Iya sih, nggak pakai peti ya. Yo ndak mampu. Mau beli peti. Kecuali orang Cina mungkin pakai peti ya kan. Terus mereka sebelum dimakamkan di make up. Ya didandanin. Buktinya mereka aja kalau ninggal kan dibakarin duit, mobil, rumah. Bener-bener elegan ya say. Biarin kegentayangan kan. Kalau kita kan gembel banget gitu kan. Jadi bajunya aja begitu lusuh gitu. Terus bayangin tuh kan pocong keikat. Nah gua lagi mikir mungkin selama pocong-pocong ini nampak di lu itu dia minta garutin tangannya kan ketutup ya Wak. Jadi kayak kenapa lu kabur goblok, gua kan minta garutin, pala gua gatel nih. Udah mandi gak lama nih, udah lama gak mandi, garutin malah lu kabur. Cuman mana ada orang sih Ren tiba-tiba garukin kepala pocong tuh, gimana cerita Ren? Jadi abang udah berapa lama jadi pocong? Tiba-tiba ngobrol tuh kan, abang kenapa sih bang tergangguin? Ini gimana sih dek, saya ini gatel rambutnya gak pada digarukin. Ini diikat mati kagak dilepas kan. Ya juga sih, nggak seelegan hantu-hantu di luar sana kayak vampir apa gitu pakai jas gitu. Atau noni-noni Belanda. Tapi kok di Indonesia ada lah ya noni-noni Belanda. Karena kan kita dulu kan ada sejarah dengan Belanda ada ya, maksud gue dengan Eropa lah mungkin ada ya. Bener. Jadi masih ada lah ya kalau misalnya. Gue dulu itu paling seneng nonton YouTube-nya Sarah Wijayanto. Nah, ya menurut gue sih kita nggak mungkin harus percaya, tapi kalau gue percaya karena Allah nggak menciptakan manusia aja. Ada beda alamnya ada gitu kan. Cuman saling menghargai aja lah. Kalau misalnya mereka di jalan ya kita nggak lihat ya minggir, makanya kan klakson. Begitu juga di jalan kan, misalnya kayak di tikungan ini lo klakson 3 kali atau lo klakson kayak sekali gitu. Lo kalau pulang ke kurir lewat lintas barat ya? Iya, enggak lintas barat dong, ke Kota Agung kan? Iya. Ada Bukit Barisan Selatan, bener nggak? Iya, kawasan. Iya, kawasan. Oh itu mah. Ya, jadi gue tuh pulang proyek dari kru itu jam gue juga nggak tahu, gue tuh setiap pulang tuh pasti jam 11 malam atau jam 10 malam dari kru karena biarin paginya itu di kantor gitu kan, di kantor langsung pulang masing-masing gitu kan. Jadi nyetir sendiri lo ya? Enggak, bangsatnya teman-teman gue tidur semua di jalan. Ada bos gue di samping gue, bos gue belakang tuh ada 2 orang tim gue nyupir sendiri. Tapi orang udah hai udah ngobrol-ngobrol bla bla bla, nyampe udah di kawasan Weheni. Iya, itu kan sejaman loh. Iya, Weheni tidur semua. Oke lah kata gua kan, udah biasa nih kata gua kan. Tiba di Bukit Barisan. Tiba-tiba bos gua ini kebangun. Iya. Nggak ngantuk loh kata dia. Ngantuk sih bang kata gua. Mau berhenti tah? Yakin lo mau berhenti di sini kata gua. Itu sekitaran jam berapa itu? Jam 2-an, setengah 3 lah, apa jam 2-an lah setahu gua. Yakin lo mau berhenti? Gak apa-apa, gue juga mau kencing kata dia. Berani lo kata gua. Ini Bukit Barisan bang kata gua kan. Gak lucu kan lo diterkam sama macan kan? Macan kan? Enggak, udah. Gua udah kencing, udah berhenti. Berhentilah dia.
berhenti, gue juga mau ngerokok. Jadi gue cuma buka kaca, gue ngerokok lah. Itu posisi itu nggak ada mobil, biasa kan ada mobil truk lewat. Ini nggak ada sama sekali mobil truk, sepi lah pokoknya. Bang udah belum, kata gue. Ntar lagi banyak nih kopi gue, kata dia kan. Nah, agak lama. Lampu gue kan kesorot ke depan tuh. Iya, masih nyala. Gue liatin lah ke depan. Bang, ada orang tuh bang, kata gue. Supir kali ya, kata gue kan. Orang nggak ada truk kok Ki di depan itu, kata dia. Oh orang bang, kata gue kan. Bang dia kesini bang, kata gue kan. Jadi bos gue tuh nengok juga, sampai kecil tuh nengok gini juga. Wah nggak ada. Bang dia kesini bang, kata gue kan. Ayo lo nih lah. Buru-buru tutup celana dia. Ayo udah bono, kabur kata dia. Mungkin dia nggak berani ngomong ngeliat. Dia tuh cuma ngeliatin gue doang. Iya. Orang tuh kayak mau lari gitu, jadi jalan tuh cuma Ih serem amat sih anjir. Nggak pakai baju. Laki, gue tuh kayak laki bapak-bapak. Cuma nggak pakai baju, cuma celana pendek kalau nggak salah. Cuma jalannya tuh lucu kayak tangan kayak kayak agak angkat-angkat gitu lah. Kalau menurut gua nggak ada orang gila di situ. Iya, nggak mungkin nggak ada orang gila. Hutan kawasan itu kita selama berjalan aja sampai 1 jaman lebih loh. Nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Gua pernah pulang mau lebaran, jadi gua pulang malam takbiran supaya biar besok pagi gua sholat id di Kerui. Jadi abang gua sama sepupu-sepupu gua itu berlima lah kita orang. Itu sengaja waktu di sana itu lewatnya jam 2 malam. Iya. Jadi itu bener-bener sepi. Berkabut lagi kan? Berkabut. Ya makanya itu. Serem banget tau kalau misalnya lu berhenti di situ, sumpah lu nekat banget, kita orang aja nggak pernah berhenti tau. Makanya dia bilang, "Bang, berani lo yakin?" Iya, kata dia. Iya, ya sudah. Kata bos gue iya ya oke gitu kan. Cuman karena itu berkabut, emang pasti berkabut, lampu gue menyorot ke depan. Ih, sumpah gue ngebayanginnya serem banget anjir. Bang, ada orang bang kesini. Gue ngebayanginnya serem banget. Jadi udah kayak gitu, buru-buru tutup mobil, hidupin mobil. Langsung gas. Susah. Goblok. Tutup kaca kok gue jadi ikutan panik goblok. Jadi Ki, kenapa sih Ki, katanya. Ntar dulu kata gue kan, baru gue ambil lo kebut langsung gue dah. Tapi itu langsung hilang gitu ya pas lo. Iya langsung udah nggak ada gitu kan. Ki pelan-pelan Ki, kata dia kan, nanti lu kan udah kata gue kan. Intinya udah agak berapa udah dari kilometer. Aduh tenang dulu bang, tenang. Tadi apa ya bang ya, kata gue kan. Setan lah goblok, kata dia. Apa lagi gitu. Masa iya macan kok bisa berdiri, kata dia kan. Iya juga, kata gue. Kayaknya mending gue ketemu macan gak sih daripada ketemu setan ya. Iya juga. Udahlah nanti sholat subuh lah, katanya. Sholat subuh lo di Wai Kerap sana. Ya di ini apa Wai Kerap Semaka. Situ sholat lah dia. Kalau gue kan you know lah, gue kan temennya setan kan. Iya benar. Bodoh amat lah, kata gue cuma cuci muka. Bang gantian ya, kata gue kan. Gue udah ngantuk, kata gue. Yaudahlah, jadi ya, kan dia udah kota lah, maksudnya udah jadi perkampungan. Jadi ujungnya dia sampai kota Bandar Lampung, dia yang bawa mobil gitu kan. Dulu temen bangke gue ini dulu nggak ada yang bangun masalahnya. Kesirap gue nggak tahu kesirap apa enggak sih ya. Jadi dia orangnya diem aja. Nah di Kerui itu kan lautnya juga ada penunggunya. Tahu kan lo? Yang mana nih? Yang di mana? Apa namanya, lupa gue nama pantainya. Jukung. Bukan, kok di Jukung mah enggak. Selalau. Iya, Selalau itu juga ada. Bukit Selalau itu ya. Selalau itu juga ada. Terus gue sampai ke Menara Mercusuar tuh, Ren. Saking penasarannya. Lu ngapain ke situ? Gue aja kagak boleh main-main di situ, itu banyak setannya. Jadi teman gue tuh penasaran. Ada mercusuar kelihatan di tebing, cuman kok gimana bentuknya? Jadi dari Jukung tuh kita orang muter ke Selalau, ya kan jalan kaki tuh dari bukit itu ke atas, kita orang. Iya, ya bentuknya bentuk mercusuar biasa, cuman gue kayak lama banget, lembab gitu kan. Itu kita turun lagi gitu. Oh, Goa Matu. Oh, Goa Matu yang di ini, yang di Pugung sana. Itu berhantu. Ya sebenarnya sepanjang perairan Pantai Kerui itu memang berhantu semua. Karena itu kan istilahnya kayak pantai selatan loh, ada kerajaan juga. Jadi ketika ada yang hajatan, kita itu menyediakan satu ruang tempat. Oh, masih situ masih kayak gitu ya? Ada beberapa, tapi kalau di keluarga gua sih nggak ada. Cuman tetangga-tetangga itu yang punya penganut apa gitu ada yang seperti itu. Jadi menyediakan tempat untuk kasih makan, rokok, sajen kayak gitu-gitu. Gua kira udah hilang, ternyata masih ya ternyata. Nah, itu dibilang banyak penunggunya. Mereka itu sama loh kayak kita. Maksudnya cuman nggak ada ininya. Oh iya,
Katanya orang kalau nggak ada di antara bukan manusia. Bukan manusia, iya. Nggak ada ininya. Sama kayak kita. Gitu. Itulah ya beberapa cerita-cerita dari kita itu ya. Jadi buat kalian yang merasakan mereka ada di sekitar kalian ya, maksud gue kayak bebacaan aja sih. Jangan kayak Mas Gip nggak hafal ayat kursi. Iya, ayat kursi aja kagak hafal, bagaimana? Berbesti kan dia ditegor mulu. Tapi kalau misalkan kalian punya cerita horor ataupun boleh DM. Boleh sih diceritain, ya, nanti kita coba. Kita ceritain, kita boleh ceritain nge-DM ataupun nge-DM gua di Hadi Gibran ataupun iya, boleh. Di Instagram yang Gibran ini Indoweb juga boleh gitu kan. Bang, gua ada cerita horor nih, kayak cerita horor kalian boleh nih gitu kan. Ya, boleh. Horor banget. Horor saking horornya gue dikejar-kejar debt collector. Nah, itu masuk horor ya. Horor juga sih, Re. Horor di duniawi ya. Tiba-tiba diputusin pas lagi sayang juga horor. Itu horor iya, juga. Bener-bener serem sih. Itu dulu konten gue di Instagram juga kayak gitu tuh. Cerita horor tiba-tiba gue diputusin. Ya, horor juga sebenarnya. Cuman ini lebih horor-horor yang agak lain ya. Oke deh, thank you semua yang udah mendengarkan. Gue Gibran, Reni Marlisa. Kita pamit dulu ya. Bye-bye. Gimana? Seru kan? Dengerin episode ini di podcast Bang Gib, Gibran Reni, Indopet with Hadi Gibran and Reni Marlisa. Mengapin di Kumacawa. Iya wah.